Itu Pak yang J SMA. Kemarin Maaf Pak, ini ya. ada 3 tanda tangan Pak. Oh tidak tak. Oh, oke coba saya. Oh tadi ke bawah ya ada lagi ya. Saya Iya pikir ya, kemana Pak. ada 3 lembar. Makasih Pak. Ya oke saya. Oh karena langsung ini ya dalam satu file ya. Oke saya tambah. Ada. Oke silakan apa? Anda tampilkan. Coba dicek itu udah. Ini Pak untuk template-nya sudah saya share ke Pak Gun yang overleaf-nya. Tadi sudah di overleaf ya sudah. Iya Pak, sudah Pak. Ya, silakan Mbak Almira dipresentasikan. Tapi ini sudah belum disubmit kan belum? Apa sudah? Belum Pak. Saya kemarin masih belum submit.
Ini Pak udah saya Coba lihatin secara ininya coba. sesuaikan sama template-nya. Ini kopulanya, teori Ini ya kopulanya. untuk citasinya ya, tolong diperhatikan Iya, dengan baik ya, karena ini Anda kan banyak sekali ngambil formulanya dari papernya siapa, jurnal iya, siapa. Pak. Ini ya. Iya. Nah, kayak Ini gini kayak misalnya itu gini. 18, 19 itu Iya, boleh bergaya seperti itu. Kalau dari mereka sudah ada template-nya Pak. Jadi tinggal ngikutin aja. terus pustakanya ya dicek ya, Iya, yang semua yang di pustaka memang kita butuhkan di sini. Terus semua yang kita iya, bisa tadi sumber kalau bisa yang cukup disiplin di sisi citasi ya nanti iya. untuk. Kalau kesimpulannya kayak apa coba kesimpulan? Kesimpulannya ini Pak, penelitian ini pada uji kecocokan distribusinya yang frekuensi klaim itu Mungkin dalam bentuk poin-poin lebih enak sebenarnya kalau untuk Oh, ya. Jadi kesimpulannya poin pertama dari sisi apa? Karena mungkin akan lebih cepat terbaca lah itu kalau iya. ya Oh, ini ya saya tapi ini sampai sini ya satu paragraf ini ya. iya, yang buat jurnal Pak. Kesimpulan dari sisi metodenya apa? Kan metodenya Anda melakukan apa di situ? Pakai kopula Pak, nyari kopula Kesimpulannya? terbaiknya. Heeh. Kesimpulannya dari 4 kopula yang saya uji itu, yang paling baik itu kopula Frank ini dengan tetanya adalah 12,72, terus kemudian korelasi Kendall tahunnya dia 73%. Ini Pak, yang Oke, saya dan nanti kesimpulan dari si metodenya dulu. Anda kan ingin mencari kopula terbaik iya, kan? iya. Udah. Terus poin yang kedua terkait studi kasusnya. Tentang apa Oh, ini studi kasusnya? yang tentang Tentang, frekuensi klaim sama rata-rata klaim ini. nah, itu. Jadi di satu terkait modelnya Iya, itu dapat model terbaiknya kan dengan kopula apa gitu kan. iya Pak. Jadi apa dari Anda boleh nyebut dari kopula ini apa dari kopula terbaik, setelah itu dari sisi studi kasusnya. Terus Baik. memanfaatkannya model tadi kan untuk memprediksi klaim atau mau apa jadinya? Iya, estimasi kerugian Pak, yang Estimasi expect. kerugian. Nah, berarti Iya, kan bagaimana menggunakan model untuk dari sisi untuk estimasi iya. apa kerugian itu. Nah, kesimpulan dibuat kayak gitu lebih enak itu, Oh, lebih dibuat informatif poin-poin aja. ya. Iya. Jadi poin pertama kalau saya selalu yang untuk anak kita kan S2-nya matematik, Iya. maka kalau bisa kesimpulannya modelnya dulu. Oh, modelnya dulu. Iya Kalau Pak. kita S2-nya di misalnya aktuaria gitu kan langsung aktuarinya nggak masalah kan, karena itu kan Hmm, asuransi gitu. iya Pak. Tapi karena ini S2 kita di matematik, saya inginkan modelnya dulu. Oh Jadi iya. kesimpulan matematiknya dulu, baru kesimpulan studi kasusnya itu. Hmm, iya Jadi dari baik. sini kan karena memanfaatkan tool dari statistik kan ini, Iya, Pak. jadi untuk kepentingan asuransi kan, gampangannya kan gitu. Iya. Jadi apa menggunakan apa terus di situ kopula terbaiknya dari situ sini kan terus karena manfaatnya kan tadi untuk kesimpulannya untuk apa bisa mengestimasi apa Isi kerugian kerugian ya. ya. Nah nanti Hmm, berarti poin ketiga tentang estimasi kerugiannya itu berapa itu. iya. Jadi Oh ada iya. 3 poin itu ya nanti Iya, dilupa itu. iya. Kalau yang Jadi, lainnya yang penting tadi harus mensitasi semua ya karena ini nggak ada kan yang apa dari paper-paper atau buku semua yang ini kan ya karena statement ini semua kalau misalkan ternyata ada salah ketik yang bersangkutan bisa nyari di referensi utamanya kan itu. oh iya. Iya, Pak. Tapi kalau sampai apa ini kan kalau karya Anda sendiri kan misalnya ya sudah
mau nyari harus di dokumen tertutupnya, yaitu tesisnya kan. Iya. Tapi kalau Anda kadang ngutip dari suatu paper itu adalah open access, ya bisa dilihat di papernya kan, yang paper yang disitasi itu. Iya, Maka Pak. rumus semua itu tolong dituliskan citasinya ya, di mana itu. Iya. Kalau yang Ramli sudah disubmit ya, Ramli ya, sudah ya? Sudah, Pak. Udah ya, nanti tinggal belum ada respon. Belum, Pak. Karena biasanya cukup lama itu, tapi ya nggak apa-apa, nanti mungkin akhirnya jadinya setelah lulus ya nggak apa-apa. Ini pengalaman berapa yang submit akhirnya munculnya setelah lulus itu, ya nggak apa. Oh ya, Pak. Tapi yang penting kan makanya bukti untuk ujian yang penting sudah submit kan? Sudah, Pak, sudah buktinya sudah. Oke, berarti kalau Almira untuk tesisnya sudah selesai belum ini, Almira? Sudah. Sudah, Pak. File tesisnya kan, Pak? Ya, sudah. Terus slide-nya? Oh, slide-nya ini, Pak. Tapi belum latihan presentasi. Oke, sekarang dicoba 5 menit. Oh ya, kalau dulu pengujinya siapa ya tesis satunya ya? Pak Danang sama Pak Zul, Pak. Oke, berarti bisa kalau nanti bisa ngejar, nanti kalau bisa setelah ini tadi dibenahi kesimpulannya aja, terus nanti disubmit nggak apa-apa. Dia dapat bukti submit. Iya. Nanti kalau diusahakan hari ini masuk ke Mas Wira, moga-moga bisa dijadwalkan Kamis atau Jumat lah. Nanti sekarang saya coba tak kontak biar bareng sekalian itu dengan Ramli kan malah, karena kalau minggu depannya acaranya padat itu. Oh iya. Jadi saya ingin kalau bisa nanti hari ini jadi langsung segera aja, nanti ini kan tadi kan cuma betulin kesimpulan kan. Iya. Terus submit aja, dapat bukti submit kan. Iya. Terus kelengkapan dokumennya saya tanda tangani, langsung ajukan. Iya. Nanti kan Ramli lagi carikan waktu karena belum ada Pak Zul di situ kan. Sama-sama ada Pak Zul. Nanti biar Pak Zul kan sekalian nguji dua, biasanya nggak apa-apa deh. Jadi nanti langsung bisa nyambung. Tadi satunya Pak Danang ya? Iya, Pak Danang, Pak. Nah itu Pak Danang ikut ngurusi kan ada konferennya yang aktuaria itu. Iya. Mulai malah ada workshopnya itu mulai 1, jadi maka ini moga-moga Pak Danang masih punya waktu. Kalau yang tadi Ramli kan dengan Pak Dur ya tadi ya, Ramli ya? Iya, Pak Abdur. Oke, moga-moga berarti yang Pak Azulnya tadi moga-moga bisa saya ini. Nanti saya kontaknya Mas ya kalau sudah disubmit. Ya oke, silakan dicoba 5 sampai 10 menit ya. Almira silakan. Baiklah Pak, untuk kesempatan pada hari ini saya akan presentasikan hasil tesis saya yang berjudul Estimasi Nilai Kerugian Asuransi dengan Asumsi Dependensi untuk Frekuensi Klaim dan Banyaknya Klaim dengan Pendekatan Kopula. Yang dimulai dengan pendahuluan. Untuk pendahuluannya hubungan ketergantungan. Oh ya, sebentar. Coba di-download dulu supaya bisa slideshow ya. Karena kalau di sini kan kayaknya enggak, saya belum melihat itu cara untuk men-slideshow. Ini kan ada di-download itu. Nah, di-download terus dibuka. Kan kontrol L apa ya supaya jadi slideshow apa ya? Benar apa ya kalau PDF ya? Untuk biar slideshow kata karena besok pas presentasi kalau bisa kan jangan di overlay-nya nanti. Hanya slideshow apa? Ya ini ya benar ya slideshow ya saya. Ya oke. Ya udah silakan berarti. Nah, kan jadi lebih tapi kalau slideshow nggak bisa diklik, Pak. Ini ya pendahuluannya. Udah nggak apa-apa, Pak. Biasa aja. Iya. Oh gitu tuh, biasa nggak? Iya, nggak apa-apa Pak. Biasa aja. Coba ya nanti coba dicari trik yang ininya ya. Saya ini karena saya membayangkan harusnya di overlay bisa langsung itu loh. Saya tapi belum menemukan juga itu. Ya oke silakan dulu lah. Nanti silakan ambil dicoba-coba aja moga-moga menemukan yang lebih baik gitu. Iya. Latar belakangnya dari penelitian ini yang pertama hubungan ketergantungan atau dependensi antara dua variabel atau lebih merupakan salah satu persoalan yang dipelajari dalam ilmu probabilitas dan statistika. Nah, terdapat beberapa teknik korelasi yang sering digunakan yaitu korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Tetapi pada korelasi Pearson harus mengasumsikan bahwa data harus berdistribusi normal, tetapi pada kenyataannya data tidak selalu berdistribusi normal.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka digunakan namanya metode kopula. Kopula merupakan alat yang dapat digunakan untuk memodelkan distribusi bersama karena tidak mensyaratkan asumsi kenormalan dari data sehingga cukup fleksibel untuk berbagai jenis data. Menurut Fitriawati, tahun 2020, kopula merupakan alat populer yang digunakan untuk mengkonstruksi distribusi bivariat maupun multivariat yang memiliki kebergantungan. Menurut teorema skalar tahun 1959 bahwa fungsi kopula dituliskan sebagai fungsi distribusi bivariat H dengan distribusi marginalnya. Untuk selanjutnya, variabel frekuensi klaim dan besar klaim merupakan dua variabel penting dalam penentuan besarnya kerugian suatu polis asuransi. Perhitungan premi murni asuransi dilakukan oleh Putra tahun 2021 hanya bisa dilakukan apabila variabel frekuensi klaim dan besarnya klaim merupakan dua variabel yang saling independen. Selanjutnya, menurut Lundberg pada tahun 1903, perhitungan total kerugian didapatkan dengan cara mengkalikan frekuensi klaim dengan banyaknya klaim di mana kedua variabel tersebut merupakan dua variabel yang saling independen, dengan frekuensi klaim yang mengikuti distribusi Poisson dan banyaknya klaim yang mengikuti distribusi gamma. Nah, selanjutnya, apabila frekuensi klaim dan banyaknya klaim merupakan variabel yang saling independen, bagaimana? Pada penelitian ini menguji hal tersebut, sehingga tujuan penelitian pada penelitian ini adalah menjelaskan prosedur pengujian hubungan antara variabel frekuensi klaim dan banyaknya klaim dengan metode kopula. Yang kedua, menerapkan pengujian hubungan antara variabel frekuensi klaim dan banyaknya klaim dengan metode kopula pada data asuransi kendaraan. Yang ketiga, mendapatkan nilai estimasi kerugian dari variabel frekuensi klaim dengan banyaknya klaim yang bersifat dependen. Yang pertama, untuk menguji kopula harus dilakukan uji kecocokan distribusi dari masing-masing variabel. Makanya dengan menggunakan uji kecocokan distribusi ini dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Anderson-Darling atau uji Chi-square goodness of fit dengan hipotesis sebagai berikut. H0-nya data berasal dari suatu fungsi distribusi tertentu, dengan H1 adalah data tidak berasal dari suatu distribusi tertentu. Pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov goodness of fit dengan fungsi sebagai berikut. Fungsinya ada di belakang Pak, ini soalnya nggak bisa diklik, langsung aja ya Pak. Ini dengan menggunakan uji jadi ini nggak berfungsi ya ininya jadi ya? Iya, jadinya ini nggak bisa diklik aneh. Pak. Kalau tadi di overlay bisa ya? Iya. Coba lihat kalau yang di overlay. Coba kalau yang ini coba Pak, masuk ke overlay-nya lagi, coba. Masuk ke overlay-nya lagi. Ini bisa Pak, tapi nggak usah pakai slideshow. Bisa diklik langsung ke sini. Oh gitu, coba diulang lagi. Sebentar Pak, kan ini Pak, definisi untuk Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah ini Pak muncul. Oh gitu. Iya. Oh Pak. jadi, tapi ini nggak ada fasilitas slideshow di sini ya? Kayaknya nggak ada ya? Bisa kalau di slideshow Pak, nggak bisa diklik. Kalau kayak gini baru bisa. Oh ya apa, udah coba lewat ini coba ya. Ini eksperimen aja Bapak. Oke, silakan. Yang selanjutnya, setelah dilakukan uji kecocokan distribusi, setelah didapatkan distribusi dari dua variabel tersebut, maka dapat diuji dengan kopula bivariat. Menurut Kramer pada tahun 2013, bivariat kopula dituliskan dengan fungsi uniform antara dua variabel yang menyebabkan hasilnya nanti juga merupakan bentuk uniform. Hal terpenting dalam teorema skalar ditunjukkan sebagai berikut. Selanjutnya, kopula bivariat menurut Embridge tahun 2001, keluarga kopula dibagi menjadi 3, yaitu elliptical kopula, Archimedean kopula, dan Marshall-Olkin kopula. Perbedaan antara elliptical kopula dan Archimedean kopula adalah Archimedean kopula mempunyai fungsi generator kopula, dengan fungsi Archimedean kopula didefinisikan sebagai berikut, yang mana fungsi merupakan fungsi dari generator kopula. Nah, untuk kopula Clayton merupakan keluarga dari Archimedean kopula dengan fungsi generatornya sebagai berikut, sehingga didapatkan fungsi kumulatif yang sebagai berikut. Dari fungsi kumulatif dari kopula Clayton didapatkan fungsi kepadatan peluang dengan persamaan
pada persamaan 4 dan juga dalam mengestimasi nilai parameter kopula dengan menggunakan maximum likelihood estimation didapatkan fungsi likelihood-nya seperti pada persamaan 5. Selanjutnya untuk kopula Gumbel juga merupakan kopula Archimedean dengan fungsi generatornya sebagaimana pada persamaan 6 sehingga didapatkan fungsi distribusi kumulatif pada persamaan 7 dan dari fungsi distribusi kumulatifnya didapatkan fungsi kepadatan peluang untuk kopula Gumbel sebagai berikut dan didapatkan dalam mengestimasi parameter kopula theta dengan menggunakan maximum likelihood estimation didapatkan fungsi log likelihood seperti berikut ini. Selanjutnya, kopula Frank juga merupakan keluarga dari Archimedean kopula dengan fungsi generatornya pada persamaan 10 dan didapatkan fungsi kumulatif pada persamaan 11. Dari fungsi kumulatif kopula Frank didapatkan fungsi kepadatan peluang seperti pada persamaan 12 dan di dalam mengestimasi nilai parameter kopula dengan menggunakan metode maximum likelihood estimation didapatkan fungsi log likelihood untuk kopula Frank sebagai berikut. Selanjutnya untuk Gaussian kopula merupakan keluarga dari elliptical kopula yang mana secara implisit fungsi kopulanya didefinisikan sebagai berikut ini, di mana si theta merupakan fungsi distribusi normal bivariat dengan rata-ratanya 0 dan variasinya 1 dan parameter korelasinya adalah theta dan si pangkat min 1 merupakan inverse dari fungsi distribusi normal standarnya. Estimasi nilai kerugian, estimasi ekspektasi kerugian dalam asuransi merupakan hal yang sangat penting dalam perhitungan premi murni asuransi. Perumusan fungsi kerugian asuransi dengan asumsi dependensi antara variabel frekuensi klaim dengan rata-rata jumlah klaim telah didefinisikan oleh Kramer pada tahun 2013 seperti berikut. Selanjutnya untuk fungsi marginal dari kerugian didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, setelah didapatkan fungsi marginal dari kerugian, dalam mencari nilai ekspektasi kerugian dapat menggunakan konsep dari Bain dan Engelhardt pada tahun 1991. Selanjutnya, fungsi marginal dari kerugian didefinisikan sebagai berikut ini. Nilai ekspektasi kerugian didapatkan dengan formula sebagai berikut. Ekspektasi L sama dengan integral dari L dikali dengan fungsi marginal dari L. Selanjutnya untuk studi kasus yang mana frekuensi klaim pada penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu frekuensi klaim dan rata-rata banyak klaim. Frekuensi klaim data pada penelitian ini adalah data frekuensi klaim pada satu asuransi di Australia pada tahun 2005. Data tersebut merupakan data sekunder yang didapat dari website data.org yang mana ini merupakan data turunan dari Kaggle. Pada data frekuensi klaim ini terdiri dari 10.302 data yang merupakan frekuensi klaim suatu polis asuransi dalam tenggang waktunya adalah 5 tahun. Deskriptif untuk frekuensi klaim, jumlah datanya tadi adalah 1.302 dengan rata-ratanya 0,8, nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimum untuk frekuensi klaimnya adalah 5. Nah, pada diagram batang di atas, untuk frekuensi klaim 0 ada 6.292 polis dan untuk frekuensi klaim dengan jumlah 1 terdapat 1.279 polis. Untuk frekuensi klaim berjumlah 2 terdapat 1.492 polis. Untuk frekuensi klaim berjumlah 3 terdapat 992. Untuk frekuensi klaim berjumlah 4 terdapat 225 polis dan untuk frekuensi klaim berjumlah 5 sebanyak 22 polis. Variabel selanjutnya merupakan rata-rata banyak klaim. Rata-rata banyak klaim sama terdiri dari 10.302 data dengan rata-rata banyak klaim suatu polis asuransi dalam waktu 5 tahun. Nah, variabel rata-rata banyak klaim deskriptifnya mempunyai rata-rata 8,1 dengan nilai minimumnya 0 dan nilai maksimumnya adalah 990. Selanjutnya, sebelum melakukan uji kopula, maka dilakukan uji kecocokan distribusi untuk melihat variabel tersebut mengikuti suatu distribusi tertentu.
Pada frekuensi klaim, pengujian kecocokan distribusi dengan menggunakan aplikasi EasyFit dengan uji Kolmogorov dan Anderson-Darling. Uji Kolmogorov-Smirnov untuk frekuensi klaim adalah sebagai berikut. Untuk rank 1, distribusi Poisson, yang kedua adalah uniform, yang ketiga geometrik, dan yang keempat adalah negatif binomial. Selanjutnya, dengan menggunakan uji Anderson-Darling, distribusi Poisson tetap menempati ranking 1 untuk variabel frekuensi klaim dengan nilai parameter sebagai berikut, sehingga ditetapkan untuk frekuensi klaim mengikuti distribusi Poisson dengan lambdanya sebesar 0,80072. Selanjutnya, untuk uji kecocokan distribusi pada rata-rata banyak klaim dengan menggunakan aplikasi EasyFit dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling, di mana distribusi Wakeby dan generalized Pareto mendapatkan nilai statistik uji yang sama dengan rank yang pertama dan kedua untuk Kolmogorov-Smirnov. Dengan menggunakan Bentar, Bung, saya ingat teori tentang Anderson-Darling sama Kolmogorov-Smirnovnya ada nggak dasar teori? Ada, Pak, yang saya tadi klik tapi nggak bisa sama oke. Jadi yang penting karena EasyFit tapi teorinya ada, jadi kalau Anda minta jelasin Kolmogorov sama Anderson-Darling, Anda bisa tunjukkan ya. Oke, silakan lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya untuk uji Anderson-Darling pada rata-rata banyak klaim, distribusi Wakeby dan generalized Pareto menempati posisi ranking 10 dan 11. Dalam uji tetapi pada penelitian ini akan memutuskan dengan hasil uji dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, karena Kolmogorov-Smirnov dapat menguji dengan baik untuk data yang memiliki ukuran yang besar, sedangkan Anderson-Darling lebih baik digunakan untuk data yang mempunyai ukuran yang kecil. Pada penelitian ini, datanya mempunyai jumlah 1.302 sehingga ditetapkan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sehingga distribusi yang dipilih pada penelitian ini dengan menggunakan generalized Pareto dengan K sebesar 0,88975, sigma sebesar 0,92848, dan mu sebesar minus 0,31722. Dalam menggunakan uji kopula harus dilakukan transformasi data ke dalam bentuk 01 atau dapat digunakan bentuk fungsi kumulatif. Distribusi kumulatif untuk frekuensi klaim merupakan distribusi Poisson adalah sebagai berikut, dan berikut merupakan fungsi distribusi kumulatif untuk generalized Pareto yang mana merupakan distribusi dari variabel rata-rata banyak klaim. Selanjutnya adalah pemilihan kopula terbaik. Pada penelitian ini akan menguji 4 kopula, yang mana 3 kopula yang merupakan termasuk kopula Archimedean dan 1 merupakan kopula Gaussian yang mana termasuk dalam kopula elliptical. Yang pertama adalah kopula Gaussian, kopula Clayton, kopula Gumbel, dan kopula Frank. Pada penelitian ini didapatkan uji bahwa pemilihan kopula terbaik dapat digunakan dengan nilai AIC yang terkecil. Didapatkan dari hasil tabel ini yang mana merupakan AIC terkecil atau mendapatkan nilai AIC terkecil adalah kopula Frank dengan nilai minus 20.011,13 dengan korelasi Kendall-Tau-nya adalah 73%. Sehingga kopula yang terbaik adalah kopula Frank dengan nilai AIC sebesar minus 20.011,13 dengan parameter theta adalah 12,72 dan nilai korelasi sebesar 73%. Selanjutnya, setelah dipilih kopula terbaik, maka dapat dirumuskan ke dalam nilai ekspektasi kerugian. Nilai ekspektasi kerugian pada penelitian ini digunakan dengan variabel rata-rata klaim yang berdistribusi generalized Pareto, variabel frekuensi klaim yang berdistribusi Poisson, dengan kopula terbaik merupakan kopula Frank. Dengan nilai parameter adalah sebagai berikut. Sehingga dari hasil integral seperti pada persamaan pada bab dasar teori didapatkan nilai ekspektasi kerugian adalah 0,3536702. Sehingga kesimpulan pada
penelitian ini adalah variabel frekuensi klaim mengikuti distribusi Poisson dengan lambdanya 0,80072 dan variabel rata-rata banyak klaim mengikuti distribusi generalized Pareto dengan K-nya 0,88975, sigmanya sebesar 0,92848, mu-nya sebesar minus 0,31722. Dengan kopula terbaik merupakan kopula Frank, yang mana dengan menggunakan dipilih kopula Frank dengan nilai theta adalah 12,72 dengan nilai korelasi Kendall taunya adalah sebesar 73%. Hasil estimasi kerugian untuk penelitian ini dengan variabel frekuensi klaim yang berdistribusi Poisson dan variabel rata-rata banyak klaim yang berdistribusi generalized Pareto serta dengan kopula yang terbaik merupakan kopula Frank adalah sebesar 0,3536703. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Oke, tadi yang estimasi kerugian artinya apa 0,35 itu? Nah, ini berarti kan kayak premi murni ya, Pak, sebenarnya kerugiannya. Maka dapat didapatkan, bisa jadi premi murninya adalah sebagai berikut ini. 0,35 maksudnya apa? Rupiah atau persen? Dolar, Pak. Kayaknya ini ribuan dolar, Pak. Nah, Anda harus jelas itu datamu apa. Iya. Terus ini apakah premi individu atau total premi atau apa? Ini kayaknya nggak jelas ini angka. Belum total premi, Pak. Masih premi individu. Nah, individu terus ini untuk benefit berapa? Nah, Dia untuk misalnya ini bayar dolar, misalnya 0,35 dolar, itu dapat apa gitu. Tapi kalau 0,35 dolar kan kecil banget. Iya, Pak. Sebenarnya kan ini saya mengikuti yang fungsinya dari Kramer itu ya, Pak. Sebenarnya saya juga mau tanya, ini kan mengikuti fungsi dari Kramer, didapatkan kan segini. Itu. Tapi datamu jadi ini satuannya apa kan kalau ini kan dihitung dari klaim kan? Iya. Terus itu rata-rata klaimnya berapa? Iya. Harus dikonekkan dengan datamu gitu untuk interpretasi. Kalau nggak dikonekkan nanti nggak bisa interpretasi. Oh, iya Pak. Jadi makanya tadi kok kayaknya makanya sering di kasus itu jangan dianggap sebagai kayak contoh soal gitu ya. Kalau bisa ya kita memang punya rasa ingin tahu terhadap kasusnya gitu loh. Iya. Oh iya Pak. Nah, kalau enggak nanti Anda akan sulit kalau ditanyakan ini mau diuji besok kan. Iya. Oh iya. Jadi dibandingkan dengan datanya juga ya Pak untuk totalnya. Iya, jadi ya datanya tentang apa, bisa jadi angka itu memberi makna apa gitu gampangannya kan itu. Iya Pak. Jadi harus ada kejelasan itu. Iya. Nah memang Pak yang terakhir ini agak soalnya saya rasa nilainya ini mungkin nggak ya gitu karena kan kemarin ngikut yang fungsi yang kemarin itu ya kalau ya. Kok estimasi kerugian untuk penelitian ini kan jadi lucu tadi harusnya bukan tentang tapi ini estimasi kerugiannya untuk apa dengan variabel frekuensi klaimnya berisiko Poisson, variabel banyak klaimnya distribusi. Kalau sudah jadi kasus kan sebenarnya untuk kasusnya. Iya. Jadi kerugian produk ini ya, makanya tergantung data Anda tentang apa, tapi kayaknya nggak nyebut datanya tentang apa ya Anda ya. Tadi ada Pak tentang yang ini di Australia itu. Berarti nanti masukinnya yang ini Pak, yang ini Pak. Berarti untuk suatu asuransi di Australia ini Pak, asuransi kendaraan ini. Kan valid klaim. Jadi makanya tadi angka yang diperoleh itu menghasilkan apa? Mestinya ya ada atau di papernya, masa nggak ada? Kalau di papernya, kalau itu cuma premi murni Pak. Kalau premi murni aja kan nggak ada manfaatnya, itu minimalnya berapa? Kayak seperti itu kan biasanya belum ada Pak. Ya premi murni pun kan tetap ada, ya namanya premi kan mesti ada, itu kan kewajiban saya bayar, makanya saya mesti ada hak itu kan di situ. Oh, iya itu
di papernya nggak dijelaskan untuk minimal dapatnya berapa atau manfaatnya berapa gitu Pak? Atau ditambahin ya Pak? Nah, makanya kalau masuk ini sudah kasus jadi nggak jelas itu loh maksud saya Iya. jadinya. Akhir-akhirnya jadi nggak jelas ini Pak. Ininya. Ya coba nanti di acara ini kalau kan nanti di ujian Iya. ada seorang kayak orang bingung nanti. Iya. Ya coba dibaca Iya. yang teliti kembali ke Iya. papernya. Ya nanti kalau memang masih ada keraguan kalau yang jurnal kan nggak ditanya, tapi kalau yang untuk ujian berarti saya tunda dulu. Nanti Anda coba persiapkan Kamis yang baik ya, coba dibaca yang teliti. Maksudnya studi kasus itu saya harapkan Anda benar-benar paham kasusnya ya. Iya Pak. Jadi jangan hanya asal hitung terus nggak tahu maknanya apa, itu repot. Ya Anda baca paper juga sama, lihat di papernya jadi maknanya apa. Iya Pak. Angka-angka yang diperoleh itu bermakna apa, kadang satuannya apa gitu, apa rupiah atau apa kan bisa ada lah gitu. Iya Pak, emang saya Kerugian kok tadi ini. sebagai premi loh, ini apa kerugian kok premi, nah, jadi masih nggak konsisten itu. Coba nanti dibaca lagi yang teliti papernya. Iya. Nanti mungkin Kamis coba apa Iya diperiksa Pak. lagi kalau Anda memang sudah siap itu, karena ini Kamis saya ada ya mungkin jam berapa ya, jam 10-an Iya Pak, boleh. bisa lah nanti disiapkan. Iya. Jadi kayaknya ya apa mungkin belum bisa sampai dulu kalau belum begitu jelas, ini terlalu riskan. Iya. Kan, Iya Pak. nanti karena nanti diuji kan, kalau yang uji 3 lagi kan, nanti ada kalau makin simpang siur kan apa ya nggak nyaman jadinya kan itu. Iya. Iya Pak, nanti saya cari dulu yang Ya, emang itu hanya cuma tinggal masalah itu hanya karena nggak baca aja papernya dengan teliti kan nanti sudah bisa dapat jawabannya. Iya Pak. Iya. Ya oke, sementara udah cukup, tapi dari segi organik waktunya sudah, cuma tadi ya tinggal apa memahaminya ya, nanti dibaca lagi yang teliti ya. Iya. Terus tadi kesimpulannya dibedahi, mungkin nanti saatnya juga Kamis ya, coba ya biar lebih kelihatan jelas itu. Iya Pak. Kamis jam 10 ya Pak, berarti Pak? Ya, kalau tadi saya lihat jadwal saya sekitar jam 10-an. Oh iya, baik Pak. Saya ada ya kalau nanti depannya molor ya agak molor dikit, nanti pakai link yang sama. Iya, Link yang tadi, jadi ini kalau menurut acaranya sih setengah 8 sampai jam 10, tapi kalau tiba-tiba molor ya nanti menyesuaikan aja lah itu. Iya Pak, baik Pak, nanti saya selesaikan dulu. Iya. Iya, terima kasih Pak. Ya oke, saya kira udah cukup ya. Nanti Ramli tinggal pantau aja lewat Mas Wira, syukur bisa minggu inilah gitu. Biar nanti satu udah selesai kan udah. Ya oke, saya tutup ya. Terima kasih ya. Selamat lagi ya. Oke. Terima kasih Pak. Ayo.